Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhatman. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan bagaimana membaca mikrometer ya. Buat teman-teman serta adik-adik yang masih belajar membaca mikrometer, ya silahkan mengikuti video saya ini ya, supaya nanti kita bisa sama-sama membahas dan memahami cara membaca mikrometer ya. Pertama sekali kita lihat dulu alat ukur kita, yaitu mikrometer. Nah, seperti ini ya, ini tampak utuh ya. Saya akan jelaskan ya secara singkat aja. Nah, yang tampak ini kita sebut dengan bidang tempat meletakkan benda kerja kita. Yang ini kita sebut anvil, yang ini kita sebut spindle ya. Jadi ada satu anvil ya yang menyatu dengan yang batang ini ya. Kemudian ini spindle ya. Spindle ini yang akan nantinya bergerak seiring dengan kita putar tangkai ratchet kita ini ya. Nah, jadi dia akan maju mundur tergantung seberapa besar benda ukur kita atau lebar benda ukur kita. Nah, terus yang berikutnya yang harus kita kenali lagi, di sini ada dua skala yang harus kita ketahui. Pertama itu yaitu yang berada di batang utama atau batang tetap ini ya. Ini kan menyatu ya. Ini, terus ini. Nah, ini diam, tidak bergerak. Nah, ini kita sebut dengan skala utama. Berapa nilai skala utama ini? Ya, satu skalanya ini nilainya adalah 1 mm. Jadi kalau angka yang tampak 0, 5, 10, 15 dan seterusnya itu menunjukkan milimeter. Jadi kalau dia 10 berarti itu 10 mm. Satu skala setelah 10 berarti 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Itu ya. Jadi yang berada pada batang utama ini kita sebut dengan skala utama. Kemudian kita lihat yang kedua itu skala putar. Skala putar, nah ini kalau kita gerakkan, nah ini kan nampak dia berputar ya. Jadi sehingga dia akan bergerak maju ataupun bergerak mundur. Gitu ya. Nah, angka yang tampak pada skala putar, nah seperti ini. Ini yang di atas adalah pembesarannya dari yang di bawah ya. Nah, ini ada angka 0, kemudian skala ada 5 ya, setelahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada skala kelima di sini ditunjukkan oleh angka 5. Berarti angka ini ya mempunyai jarak 55 skala ya. 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Jumlah angka skala putar seluruhnya ini ada sekitar 50 skala. Nah, terus berapa satu skala putar ini nilainya? Nah, ini sesuai dengan ketelitian yang ada pada alat kita ini, yaitu 0,01 mm. Jadi satu skala putar ini ya, satu skala putar ini nilainya adalah 0,01 mm. Jadi kalau dia misalnya 6, ini berapa? Ya, 0,06 mm. Kalau 10, 0,10. Kalau 15, 0,15 mm. Itu ya, jadi kita pahami skala putarnya nilainya adalah 0,01 mm untuk satu skala. Jadi kalau dia menunjukkan angka 17, kita langsung aja sebut 0,17. Demikian ya. Ya, nggak usah susah ya, nggak usah dibikin susah ya, kita bikin mudah. Baik ya. Juga di sini ada disiapkan tangkai ratchet. Gunanya adalah apabila kita ingin menjepit atau mengapit benda kerja, kita menggunakan tangkai ratchet. Nah, apabila sudah cukup penekanan terhadap benda kerja, tangkai ratchet ini dia akan berbunyi klik 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 ya. Artinya dia tidak akan menekan lagi, dia akan loss. Nah, dia sudah cukup penekanannya. Dia sudah diatur secara otomatis di alat itu ya, di alat mikrometer itu sendiri. Baik ya. Kita masuk aja ke contoh pembacaan yang pertama. Nah, ini kita putar
Nah, kita anggap benda kerja kita di sini, ya. Kita rapatkan, ya, terus. Nah, kita anggap saja sekarang benda kerja kita sudah terjepit. Nah, terus dengan posisi ini ya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa hasilnya pembacaan daripada pengukuran benda kerja ini, ya. Nah, kita lihat pada bagian yang di atas ini. Pertama sekali kita lihat dulu skala utama. Skala utamanya kita hitung. Di sini ada angka yang membantu kita 0, 5, 10. Terus skala berikutnya 11, 12. Nah, artinya nilai skala utama ini adalah 12 mm, ya. Kita ulangi, nilai skala utama kita 12 mm. 12, berapa ya? Nah, ini kan ada jarak yang sedikit ini, terus itu komanya. Berapa jaraknya yang sedikit ini kita belum tahu. Bagaimana caranya supaya tahu? Ya, kita lihat pada skala putar. Nah, pada skala putar kita menentukannya, memilih skalanya itu adalah skala yang benar-benar lurus skala putarnya dengan skala utama. Nah, ini ya, dengan skala utama. Garis ini ya, garis ini harus benar-benar lurus dengan skala putar. Nah, jadi yang mana skala putarnya? Otomatis ini sekarang ya yang berada di sini ya. Nih. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah dari angka yang tampak, ini ada 35, 40 dan seterusnya ya, 45. Nah, ternyata skala ini berada setelah 35, tapi sebelum 40. Nah, kita hitung saja dari sini ya, 35, 36, 37, 38, 39. Artinya nilai skala putar yang lurus dengan skala utama ini adalah skala yang ke-39. Skala yang ke-39 menunjukkan nilai ukurnya ya, itu adalah nilai ketelitiannya 0,39 mm. Nah, untuk hasil keseluruhan totalnya daripada pengukuran kita ini adalah penggabungan skala utama dengan skala putar. Nah, tadi sudah kita ketahui skala utamanya 12 mm. 12, berapa? Nah, komanya kita udah dapatkan skala putarnya 0,39. Jadi penggabungannya 12 ditambah 0,39. Hasilnya adalah 12,39 mm. Kita ulangi ya. Sekali lagi hasilnya adalah 12,39 mm. Coba kita minta bantuan ya, kita buka matanya sehingga hasilnya nanti dari pengukuran ini ya, itu tertera di sini. Kita coba buka ini. Nah, ternyata benar hasilnya adalah 12,39 mm. Nah, demikian ya, kan tidak sulit ya. Jadi kita harus menentukan skala utama dulu, selanjutnya skala putar, kemudian kita gabungkan skala utama dengan skala putar. Skala utamanya di sini kita dapatkan 12, sekian mili ya. Nah, komanya itu berada di sini, yang lurus adalah skala yang ke-39. Jadi kita gabungkan 12,39 mili. Itu ya. Itu hasil yang dari contoh yang pertama. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Jadi semakin banyak latihan, kita semakin lebih terbiasa ya. Nah, itu ya. Nah, contoh kedua kita coba putar, kita panjangkan dia. Oke. Nah, kita lihat lagi ya, ini dia ya. Oke, ya, dah. Nah, untuk posisi sekarang ya, benda kerjanya berbeda ya, agak lebih besar atau lebih tebal dari yang pertama tadi. Nah, kita lihat pertama skala utama. Skala utamanya nilainya berapa? Nah, dari angka yang ada ternyata dia sudah melewati skala yang ke ini 15, 16, 17, 18, 19, 20 belum ya. Jadi dia udah lewat 19 mili. Oh, ternyata skala yang di bawah juga sudah dilewatinya. Nah, apa artinya skala yang di bawah ini?
skala yang di bawah ini menunjukkan lebih dari skala utama itu setengahnya. Jadi kalau dari 0 ini pertama, ini adalah setengah. Kalau setelah skala yang pertama ini berarti nilainya adalah 1 mili, ini adalah 1,5. Jadi setengah, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 dan seterusnya ya. Jadi kalau dia berada di skala 19, kemudian setelahnya lagi berarti yang di bawah ini menunjukkan skala yang ke-19 setengah ya. Nah, jadi skala yang ke-19 tambah setengah di bawah ya. Jadi nilai skala utamanya ini adalah 19,5 mm atau kita tulis desimalnya 19,50 mm. Ya, sekali lagi ya kita ulang, nilai skala utama kita ini kita dapatkan 19,50 mm. Ya, ingat ya, 19,50. Kemudian skala putar ya, kita usahakan cepat aja ya. Nah, ini 30. Nah, 31, 32, 33, 34. Nah, ini yang lurus ya dengan skala utama. Jadi 34, skala yang ke-34. Nilainya adalah langsung ya 0,34. 0,34 nilai skala putar. Ya, nilai skala putar. Jadi, untuk hasil keseluruhannya dari pengukuran ini adalah kita tambahkan skala utama kita. Skala utama kita tadi adalah 19,50 ditambah 0,34. Jadi hasilnya adalah 19,84 ya. Ingat ya, 19,84. 19,84. Coba kita lihat, kita buka matanya ini. Nah, ini dia. Ternyata memang benar hasil pengukuran kita atau perhitungan kita tadi 19,84 mm ya. Nah, jadi dengan demikian sudah 2 contoh ya. Ternyata tidak sulit membacanya ya. Baik ya, Bapak rasa dengan 2 contoh ini semoga saja teman-teman atau adik-adik yang lagi belajar mikrometer bisa memahaminya atau melihat lagi ya dari video saya ini, nantinya diulang lagi. Dengan 2 contoh ini mudah-mudahan bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Saya rasa cukup segitu saja untuk pertemuan kali ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoyin saja.